Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita selalu dapat melakukan kegiatan positif. Pertama-tama, pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fiona Setia Fidea, biasa dipanggil Fiona. Nah, sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada para parents di sini yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara seminar parenting hari ini. Dan saya juga bersyukur bahwasanya para orang tua hebat di sini secara kesadaran masing-masing masih ingin belajar dan meluangkan waktu untuk belajar menjadi orang tua yang baik. Tentunya kita sebagai orang tua menginginkan hal yang terbaik untuk anak kita. Hadirnya para parents di sini merupakan salah satu upaya kita untuk menjadikan diri kita orang tua yang baik untuk anak kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai kesalahan pola asuh yang sering dilakukan oleh orang tua. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin tahu nih, apa sih motivasi para parents di sini menghadiri acara ini? Mungkin bisa dijawab oleh Bu Dinda. Saya di sini ikut seminar karena ingin tahu cara mendidik anak yang lebih baik di sini. Mungkin dari Bu Bella bisa disampaikan motivasinya. Ya, saya ada di sini bahwa ini mengetahui apakah selama ini terdapat kesalahan pola asuh yang saya terapkan kepada anak saya. Oke. Selanjutnya mungkin Bu Fatma bisa menyampaikan motivasinya hari ini. Baik, di sini saya mengikuti seminar ini karena ingin menambah perspektif baru mengenai pola asuh anak itu seperti apa. Oke. Saya pribadi sangat senang mendengar motivasi para parents yang hadir hari ini. Mungkin kita langsung saja masuk ke materi ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, materi hari ini mengenai kesalahan pola asuh yang sering dilakukan oleh orang tua. Pola asuh sendiri adalah cara asuh yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Nah, saat ini, hari ini saya sudah merangkum 8 materi mengenai kesalahan pola asuh yang sering dilakukan oleh orang tua. Yang pertama yaitu terlalu banyak aturan. Orang tua mungkin seringkali menerapkan banyak aturan kepada anak. Kalau kita memiliki anak yang ekspresif, mungkin anak akan protes karena kita terlalu menerapkan banyak aturan. Nah, dari situlah tanda-tanda bahwa orang tua harus mengetahui bahwa peraturan yang diterapkan itu mungkin terlalu melewati batas. Dan jangan sampai aturan yang kita terapkan itu menutup kesempatan anak untuk bereksplorasi, untuk berkembang, dan menutup kesempatan anak untuk menyampaikan pendapatnya. Itu seperti dikatakan bahwa kita juga menutup kesempatan anak untuk mengatur kehidupannya sendiri, padahal anak juga memiliki hak untuk mengatur kehidupannya sendiri. Untuk materi yang kedua, yaitu terlalu sedikit aturan atau tidak ada aturan sama sekali. Ini kebalikan dengan terlalu banyak aturan tadi ya. Sebagai orang tua juga tidak seharusnya tidak menerapkan sama sekali aturan kepada anak, atau kita itu harus men-set boundaries atau batasan-batasan kepada anak agar anak tahu apa sih yang tidak boleh dilakukan anak ketika usia segini, apa sih yang harus dilakukan anak pada usia segini. Nah, untuk itu kita harus memberikan peraturan yang sekiranya kita berpikir bahwa anak menyetujui peraturan yang kita berikan. Kita mensepakati aturan ini bersama anak sehingga anak merasa tidak berpikir bahwa peraturan yang diterapkan oleh orang tuanya itu menyengsarakan dirinya. Nah, kita ambil contoh kasus misalkan orang tua tidak terlalu
menerapkan peraturan atau tidak memberlakukan aturan di rumah. Ada anak saat di sekolah itu pada saat jam pelajaran hanya tertidur dan bangun pada saat jam makan siangnya. Dan terlihat juga dari anak tersebut pakaiannya tidak rapi dan tidak teratur. Dari situ terlihat bahwa orang tua tidak memberlakukan aturan. Misalkan kalau anak pulang sekolah harus mengganti pakaiannya, mengganti seragamnya, lalu ketika ia ngantuk atau tertidur di kelas, maka dari itu kita bisa lihat bahwa anak di rumah tidak memiliki jam tidur yang tepat atau tidak memiliki aturan jam tidur yang diterapkan oleh orang tuanya, sehingga ia berperilaku sesuka hatinya. Terkadang orang tua berpikir bahwa oh, yang penting anak happy, yang penting anak senang, sehingga dia berperilaku seenaknya karena tidak ada batasan-batasan yang harus dilakukan atau dipatuhi oleh anaknya. Nah, yang ketiga, meremehkan pikiran anak. Ini merupakan salah satu hal yang tanpa sadar sering sekali dilakukan oleh orang tua. Apabila anak memiliki pendapat atau pemikiran, sebagai orang tua jangan langsung mematahkan pemikiran tersebut. Contohnya, terkadang anak kan memiliki pemikiran yang out of the box ya. Kita sebagai orang tua itu terkadang merasa kesal atau lelah karena anak terlalu banyak bicara atau terlalu banyak berpikir mengenai pemikiran mereka yang terkadang mungkin tidak masuk akal bagi orang dewasa. Namun sebagai orang tua yang baik, kita itu harus mendengarkan apa yang mereka katakan, yang mereka pikirkan, karena ketika kita tidak mendengarkan apa yang mereka bicarakan atau ketika anak bercerita mengenai apa yang ia pikirkan, kedepannya anak akan merasa, oh, dari kecil pun pendapatku pun tidak pernah diterima gitu loh. Sehingga dampaknya ketika ia dewasa, anak akan merasa takut untuk mengungkapkan pemikirannya. Seperti itu. Keempat, yaitu membandingkan anak dengan orang lain. Hindarkan anak untuk membandingkan dengan orang lain kecuali dirinya sendiri. Karena apa? Ketika ia merasa bahwa orang tua membandingkan dia dengan temannya atau anak orang lain ya, anak merasa bahwa ia akan selalu merasa kurang merasa hebat, kurang merasa unggul, sehingga anak berpikir bahwa yang dilakukan itu selalu kurang di mata orang tua. Nah, ini berarti bahwa orang tua itu harus mengapresiasi kelebihan anak mereka sendiri dan jangan terlalu melihat kelebihan atau keunggulan anak orang lain seperti ini. Oke, materi selanjutnya yaitu tidak mengajarkan anak apa itu arti kegagalan. Mungkin banyak dari kita orang tua itu terlalu menekankan pada hasil. Ketika orang tua terlalu menekankan pada hasil, maka anak terkesan memiliki pressure atau tekanan yang diberikan oleh orang tua mereka. Nah, ini ketika anak sudah berusaha semaksimal mungkin dan tidak mencapai keberhasilan atau kemenangan yang ia tuju, maka ketika ia gagal, dia akan merasa terpuruk atau merasakan sedih yang berlarut-larut. Nah, penting untuk orang tua mengajarkan anak ketika ia mengalami kegagalan, maka ia harus menerima kegagalan tersebut dan menerima kemenangan orang lain, atau yang kita sebut biasa atau yang biasa kita sebut dengan legowo. Misalkan anak kalah dalam suatu pertandingan atau anak merasa gagal dalam pelajaran, itu jangan terlalu memberikan tekanan kepada anak. Kenapa kamu kok nggak juara satu? Kenapa kok kamu nggak menang juara ini? Nah, karena itu anak akan merasa bahwa usaha dia itu selalu kurang, usaha dia itu selalu sia-sia. Maka dari itu apresiasi sekecil apapun prestasi anak atau pencapaian anak. Mungkin dari Pen di sini ingin memberikan tanggapan ya terkait dengan tidak
kegagalan, apakah itu akan berdampak baik atau bagaimana, seperti itu. Silahkan. Saya mau bertanya ya. Silahkan, Bu Revina. Mengenai materi ini ya, kalau kita sendiri sebagai orang tua mengajarkan arti kegagalan pada anak, apakah nantinya hal tersebut bisa menurunkan jiwa kompetitif pada anaknya? Oke, good question. Seperti ini ya Bu Revina. Apabila orang tua terlalu menuntut pada hasil, padahal kita sendiri tahu bahwa kita itu tidak bisa menjamin anak akan selalu berada di atas atau selalu unggul istilahnya. Karena kita tahu bahwa setiap usaha itu pasti ada proses kegagalannya. Nah, tekankan kepada anak bahwa it's okay kalau anak itu mengalami kegagalan, karena kegagalan itu merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan. Karena tidak selalu jalan, karena tidak selalu proses untuk karena setiap proses untuk mencapai kemenangan atau keberhasilan itu pasti memiliki proses kegagalan di dalamnya. Kasih anak untuk melakukan yang terbaik versi dirinya sendiri. Kita tidak perlu menuntut hasil yang kamu harus menang, kamu harus juara satu, karena itu anak ketika mengalami kegagalan akan merasa sedih berlarut, kecewa berlarut. Seperti itu Bu Revina. Apakah ada tanggapan lagi? Saya rasa sudah cukup menjadi gambaran pada saya. Terima kasih. Oke, kita lanjut materi selanjutnya ya. Yang keenam yaitu mematikan emosi anak. Orang tua seringkali tidak mendengarkan atau memahami bagaimana perasaan anak. Nah, kedepannya nanti ketika anak merasa tidak didengarkan atau selalu dibiarkan tidak pernah untuk karena saat anak mengutarakan isi hati mereka, maka sebagai orang tua itu cukup pahami, cukup dengarkan apa yang dikatakan anak. Jangan sampai kita sebagai orang tua itu menekan anak atau tidak memperbolehkan anak untuk menunjukkan emosi mereka, seperti kamu gak boleh sedih, kamu gak boleh marah, kamu gak boleh malu, karena itu semua hal yang normal terjadi di kehidupan anak-anak maupun orang dewasa, karena kita juga merasakan hal tersebut kan. Nah, terkadang masih banyak orang tua yang memandang bahwa emosi anak itu merupakan suatu kelemahan. Jadi anak tidak dibiarkan untuk menunjukkan emosi tersebut, karena orang tua akan berpikir bahwa jika anak menunjukkan emosinya, maka itu merupakan suatu tanda kelemahan. Nah, saya ingin tanya kepada audiens, ini bebas ya dijawab siapa aja. Saya ingin tanya pada parents di sini, misalkan anak sedang tantrum di tempat umum, apa yang akan dilakukan? Mungkin ada yang ingin jawab?
diamkan anak agar dia sampai dia tenang. Lalu kita ajak bicara, kenapa kamu menangis, kenapa kamu emosi seperti ini. Nah, ajak anak berbicara secara private ya, secara antara orang tua dan anak. Nah, dari situ kita akan tahu mengapa penyebabnya itu apa. Lalu setidaknya jangan sampai kita mematikan emosi anak tersebut ketika ia merasa bahwa dia itu sedang tidak baik-baik saja seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Yang ketujuh yaitu terlalu banyak motivasi eksternal. Motivasi itu ada dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Kedua motivasi tersebut dimiliki oleh kita sebagai orang dewasa, namun anak hanya memiliki satu motivasi, yaitu motivasi eksternal. Nah, motivasi internal anak itu masih berkembang. Contohnya, kita sebagai orang dewasa, motivasi eksternalnya dalam bekerja itu apa? Yang mendapatkan uang, mendapatkan relasi. Lalu motivasi internalnya apa? Motivasi internalnya mungkin kita bangga dengan pekerjaan kita. Kita bangga dengan apa yang kita lakukan dengan pekerjaan kita. Pada anak, motivasi internal itu masih berkembang sehingga anak seringkali seperti misalkan saat anak disuruh belajar, anak tidak memiliki inisiatif sendiri atau keinginan dari dalam dirinya sendiri, motivasi dari dalam dirinya sendiri, sehingga kita sebagai orang tua terkadang, ayo sekarang waktunya belajar, ayo sekarang kamu harus belajar. Nah, anak belum bisa berpikir bahwa aku harus belajar demi masa depanku sendiri. Aku harus belajar agar aku pintar. Nah, sebagai orang tua penting untuk menumbuhkan motivasi internal tersebut. Nah, mungkin dari ibu-ibu di sini ada yang ingin memberi tanggapan terkait hal ini? Saya ingin menanggapi, berarti kita sebagai guru harus mengutamakan motivasi internal anak agar anak tersebut mau melakukan segala hal atas keinginan mereka sendiri, dan jangan sampai mereka itu melakukan suatu hal karena ada dorongan dari luar. Iya, benar sekali. Ini juga merangsang anak untuk memiliki sifat inisiatif yang tinggi. Nah, di satu sisi motivasi eksternal itu memang cepat tumbuhnya. Misalkan, mohon maaf, maksud saya motivasi eksternal itu mungkin cepat dampaknya. Namun jangan sampai kita melupakan bahwa kita juga perlu membantu anak untuk menumbuhkan motivasi internal mereka. Seperti itu. Materi yang ke-8 yaitu yang terakhir, menegur anak di depan orang lain. Apabila anak melakukan kesalahan, jangan langsung menegur mereka di depan orang lain atau di depan umum. Anak akan merasa harga dirinya itu terluka atau ia merasa malu karena telah melakukan kesalahan. Karena anak itu memiliki perasaan yang sama seperti kita. Ketika kita melakukan kesalahan kan pasti kita nggak mau ya ditegur di depan orang lain karena kita merasa malu. Nah, sama perasaan mereka itu sama seperti mereka, dan perlakuan anak sama seperti orang dewasa karena sejatinya kita itu memiliki perasaan yang sama dengan anak. Nah, mungkin dari sini ada yang ingin memberikan tanggapan. Saya izin bertanya. Silakan. Mengenai materi menegur anak di depan orang lain ini, lantas solusinya bagaimana Bu kalau seperti itu? Bukankah kita tidak refleks menegur anak kita jika mereka melakukan kesalahan? Ya, sebagai orang tua perlu untuk mengendalikan emosi kita, apalagi kalau anaknya masih kecil ya. Selalu ingat bahwa anak itu juga memiliki perasaan yang sama seperti kita. Rasa malu, rasa harga dirinya terluka. Nah, pada saat anak melakukan kesalahan, coba bicarakan baik-baik dan ajak dia menepi lah, misalkan kalau di tempat umum ya, di keramaian. Ajak anak menepi dan selesaikan masalah secara pribadi dan tidak di depan orang lain seperti itu. Sudah bisa diterapkan. Oke, mungkin materi hari ini saya cukupkan mengenai seminar preventing kesalahan pola asuh yang sering dilakukan oleh orang tua. Terima kasih atas kehadiran para parents di sini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari acara hari ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.